Hai, jumpa lagi bersama saya Aji Lubis. Hari ini kita akan sedikit review dengan tas kamera yang baru saya beli. Dan ini tidak ada endorsement apapun, saya beli sendiri. Mereknya Lowepro, tipenya adalah Urban Reporter 350. Ini yang paling besar ukurannya, karena ada ukuran kalau nggak salah yang 250 atau 150 yang lebih kecil lagi. Alasan saya beli ini karena selama ini kita pakai yang backpack dan juga yang roller. Saya ada yang roller, ada yang backpack. Kebetulan ada juga yang messenger, ini disebut juga dengan messenger bag. Itu kecil, lebih kecil. Nah, karena alatnya lebih banyak yang biasa kita bawa. Kalau backpack, karena saya pakai alat lampu itu dengan backpack, jadi kalau double backpack agak sulit kita pakai. Jadi pertimbangannya kayaknya kita butuh messenger bag seperti ini yang lebih besar ukurannya. Dan review di awal waktu itu di browser itu saya lihat dia bisa masuk 2 kamera, 1 lensa tele, beberapa lensa, termasuk speedlight di dalamnya. Tapi kita lihat buktikan, termasuk salah satunya adalah katanya bisa masuk laptop 15 inch. Nah, kita mau lihat isi di dalamnya bagaimana. Terus kemudian kita masukin semua alat-alat yang ada ke dalam. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Ini kancingnya seperti ini, agak riskan kalau menurut saya. Kalau kayak gini saya nggak tahu kenapa alasannya ini dibikin klasik seperti ini. Padahal overall semua kelihatan bahan-bahannya modern. Ini terbuat dari kayak kulit sintetis kayaknya. Oke. Dan ini ada kompartemen di depan. Ya, kalau kita lihat ini ada kompartemen di depan. Ini buat seperti apa namanya SD card, lap lensa dan lain-lain, kartu nama, stationery atau apapun. Ini bisa masuk di dalam sini. Nah, di dalamnya ini ternyata dia ada insert, jadi nggak permanen. Kalau kita lihat ini ada kotak seperti ini dan ini ternyata bisa dibuka. Nah, ini dibuka gini, dan kalau dibuka begini ya jadi kayak buat travel bag gitu ya. Ini ada buat laptop, bener 15 inch kita bisa masuk. Terus kemudian ini kosong. Nah, ini insertnya kita kembalikan insertnya. Nah, ya itu tadi kelebihannya kalau pakai insert padding seperti ini adalah ini bisa kita gunakan untuk travel bag gitu. Nah, ini kita buka seperti ini tasnya. Nah, kalau kita coba masukkan, ini saya pakai kamera Nikon Z62. Kita coba masukkan di sini. Ini asal aja saya taruh di beberapa kompartemen, nggak sama aja sih, bentuknya kotak-kotak juga. Dan ini paddingnya semua bisa di-adjust, jadi ada padding, walaupun nggak terlalu keras, tapi saya rasa sih kokoh lah. Ini saya masukkan Z7 saya masuk ke dalam sini. Ini sudah 2 kamera di sini, lalu kemudian lensa tele, ya. Ini 1 slot khusus untuk lensa tele di sini. 70-200 masuk, nggak kelihatan nonjol karena batasnya kan di sini nih. Nah, di sini masih masuk. Ada 2 kompartemen lagi, atas bawah kita masukkan yang lensa wide, karena biasanya kita motret yang menggunakan lensa wide. Ini posisinya saya bikin tidur, masuk. Kemudian lensa mediumnya yaitu 24-120. Nah, ternyata masuk juga. Masih ada sisa di sini, kita bisa masukin yang lain. Nah, flash, 1 flash kita masukkan ke dalam yang kecil sini, ya. Ini masuk tanpa harus ada yang menonjol. Masih ada sisa kosong, kalau bisa dilihat di sini ada sisa kosong. Ini kita bisa masukkan trigger. Biasanya saya pakai 2 trigger. Kita masukkan trigger dua-duanya masuk ke dalam sini. Dan
ada adapter, FTZ adapter, kita bisa taruh di sini, masih lega karena saya pakai SD dan ada SD cardnya, kita bisa taruh di somewhere di sini. Kemudian ini apa namanya, strap, kamera strap, kita bisa taruh di sini, atau saya rasa sih masih ada ruang lagi. Ini belum masuk laptop, jadi kalau masuk laptop akan lebih padat lagi. So kita coba masukkan. Nah, apakah ini nanti nyonjol atau enggak? Saya rasa sih enggak ya. Ini zip, kemudian kita zip lagi di sini. Oke, that's it. Dan there it is. Padnya juga bagus ya. Ini kita bisa tenteng seperti ini. Dan ya satu tadi, kalau kita mau tes di lokasi, ini tinggal buka, ambil lensa kamera tanpa harus kita mengeluarkan backpack. Kalau backpack itu agak sulit karena dia harus ditaruh dulu, kemudian baru kita ambil alat yang kita inginkan, baru kita bisa pakai. Jadi kalau ini tinggal begini aja ya. Nah, terus ini ternyata ada satu kompartemen lagi kecil, slot. Mungkin nih kalau misalnya buat anduk atau notebook kecil, kayak apa, buku kecil, bisa kita taruh sini, pen. Dan selain kita taruh di pundak, kita ternyata bisa kita tenteng juga begini nih. Nah, dulu tas model kayak gini tentengannya di sini, handle-nya di sini, tapi ternyata ini lebih panjang lagi, jadi ini bisa di-adjust juga. Mungkin alasannya karena salah satunya adalah ini kalau panjang gini dia lebih mudah kalau dibawa seperti ini ya, kayak gitu. Jadi good menurut saya. Dan ini ada kompartemen samping buat botol minum, jangan ekstra lensa, agak bahaya. Jadi ini ada kompartemen sampingnya juga. Saya nggak tahu apa ada cover buat ini. Kayaknya nggak ada cover buat apa namanya, apa, hujan, rain cover. Ternyata nggak. Ini, oh iya, ternyata ini ya alasannya ini kalau kita coba yang ini apa namanya, yang roller. Jadi ternyata ini dibuat ada resleting, tujuannya kalau mungkin didirin aja. Jadi kalau misalnya teman-teman traveling kemana-mana, itu kan ada koper, jadi ada tiang kopernya, jadi ini tinggal masuk ke dalam sini. Ini saya contohin, saya ada koper yang biasa kita pakai untuk kamera, tapi kita bisa lakukan ini pakai di sini. Nah, jadi kurang lebih begini. Nah, itu jadi dia masuk slot tanpa harus jatuh atau bagaimana. Ini bagus banget, materialnya juga bagus, kemudian build quality juga bagus. Memang untuk kamera, jadi saya suka ini. So itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Leave any comments, like it if you like it, share it if you want to share. Jadi silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa, kita akan kembali lagi untuk produk-produk yang lain dan juga untuk video tentang keilmuan fotografi lainnya. Sampai jumpa lagi, ciao.